Sunda, kalau Sunda senang sekali makan sayur asem. Oh gitu. Sama tempe goreng itu. Gudeg biasanya. Gudeg di Jawa Tengah. Oh gudeg. Oh. Nah. Hai guys, tadi waktu di farmer market aku ketemu bule. Bulenya bisa ngomong bahasa Indonesia. Sekarang aku mau memperkenalkan dengan siapa ini? Saya Margaret. Nama saya Margaret. Ya. Iya. Tinggalnya di mana Margaret? Saya dari Sydney. Iya, kalau sekarang di malam kita udah jauh ya, mungkin 800 kilo dari rumah saya. Wah, jauh banget ya. Ya, Iya. enak tapi bisa jalan-jalan. Iya. Ini sangat menarik sekali. Kok bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar seperti ini? Karena bahasa Indonesia itu bahasa tetanggaku. Bahasa tetangga Australia yang paling dekat, yang paling penting untuk dikenalin. Jadi saya belajar. Tapi juga karena suami saya juga dari Indonesia, jadi saya banyak pengalaman di sana. Tapi malah saya bisa berbahasa Indonesia sebelum ketemu suami. Oh gitu? Iya. Oh jadi suaminya beruntung dong? Iya itu. Tapi tambah lancar. Tambah lancar ya, semakin praktek. Jadi belajarnya di mana? Di sekolah atau? Malah itu juga tidak di sekolah. Saya sudah dari guru. Saya guru musik, saya di sekolah yang high school. Saya sempat berlibur di Indonesia, di Bali seperti banyak orang di Australia. Terus mulai belajar waktu balik dari sana, saya belajar di TAFE, di Technical College di Sydney. Wah, lancar banget ya ngomongnya. Terus itu sudah lama. Gitu ya. Terus kalau musik itu apa? Bisa musik apa? Dulu saya belajar di Australia piano sama flute, tapi waktu ke Indonesia saya sempat dengar gamelan, jadi saya tertarik sama musik Indonesia. Sejak waktu itu saya mengajar musik Indonesia juga di sini. Saya ada koleksi alat musik dari Indonesia. Wow. Jadi saya keliling sekolah di sini sama semacam alat yang bikin gamelan untuk anak-anak. Wow. Kumpul terus nyanyi, saya cipta lagu juga. Kita juga bawa anak-anak, bawa kelompok dari Indonesia ke sini. Banyak kegiatan sih. Tapi saya sempat belajar di STSI Bandung. Belajar karawitan Sunda. Wow. Jadi itu sekolah seni di Bandung. Saya belajar kecapi, sempat nulis tesis soal musik kecapi. Itu maksudnya musik tradisional dari Sunda, musik gamelan. Iya. Jadi saya pernah di sana belajar. Sesudah itu saya membentukkan satu grup trio, Madowis, Margaret, Dodi, Ismet. Saya Margaret Bradley, Dodi Satya Eka Gustiman sama Ismet Rukimat. Kita bertiga bikin grup dan keliling sama musik saya juga. Di Indonesia itu ya? Ya, sempat ke Medan, Kalimantan, Bandung dan Jakarta. Wow. Keliling. Terus juga jadi saya pemain kecapi suling, tapi saya pikir orang Australia harus tahu juga soal musik Indonesia. Jadi saya keliling sekolah dengan pertunjukan itu yang saya cerita tadi. Iya. Ya. Wow. Jadi keliling mungkin ada 300-400 show pertunjukan sama lokal karya, sama anak sini, sama guru sini. Ya. Wow. Sangat menarik sekali. Saya sebagai warga Indonesia sangat bangga bisa
memperkenalkan ke Margaret, dan Margaret pun juga sangat tertarik sekali dengan budaya kita. Saya sangat senang sekali. Ya, itu masalahnya dari dulu. Kalau saya di interview seringkali ditanyain kenapa ya. Ya. Kenapa saya tertarik sama musik Indonesia. Dan memang itu susah untuk diucapkan karena ada sesuatu yang menyentuh hati ya. Sampai begini. Jadi itu jadi passion saya harus motivasi saya kuat. Iya. Sampai keliling, sampai ini, sampai itu. Dan sekarang ini saya tanya, ya apa? Seperti itu. Tapi saya senang juga karena ketemu banyak teman, Iya. terus punya banyak teman di seluruh Indonesia. Terus di sini, jadi saya bisa sampai malam Bimbi ketemu Fia. saya dan akhirnya saya bisa wawancara dengan Margaret. Iya, jadi menarik sekali. Kita dan saya cerita tadi ya, itu soal kita tetangga dan itu yang paling penting karena kita tetangga Australia sama Indonesia. Iya. Dan kita sering tanya juga kenapa itu banyak orang Australia bisa bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan masih lihat ke Eropa. Tapi buat saya itu Indonesia itu tidak pernah bisa dihabiskan. Iya. Keliling, cari Oh iya. kebudayaan, bahasa, orang beda-beda, makanan beda-beda. Jadi Dan- di Indonesia itu semacam satu negara Itu. dan sangat menarik sekali. Ah. Mulai dari budaya, orangnya, sama bahasa. Iya, sama tekstil ya, kainnya, Oh iya, kain, sama batik, ya, terus tulisan ukiran-ukiran. ukiran atau lukisan, kaya sekali Indonesia. Iya. Tapi itu karena saya belajar di sana, saya juga banyak belajar soal Australia. Oke. Jadi saya kembali ke Australia dan pikir, saya banyak tahu soal Indonesia, Indonesia. malah tidak tahu Tahu soal tentang orang Australia. aborigin di sini. Jadi malah saya mulai sebagai guru musik di satu sekolah untuk anak aborigin juga. Jadi itu banyak bermanfaat Iya. kalau kita bisa jalan. Jadi sekarang yang menarik, perjalanan kita agak terbatas. Kita masih bisa di New South Wales dan Iya. ketemu orang Indonesia orang malah. Indonesia Iya. juga. Akhirnya Jadi nggak jadi kemana-mana. iya. Tapi buat saya senang sekali bahwa saya bisa ke Indonesia terus ketemu nasib mungkin nasib yang mujur. ya Mujur. yang spesial sekali. Iya. Dan orang Indonesia itu kebanyakan sangat welcome sekali kalau ada, apalagi bule ya. Apalagi bule mau belajar bahasa Indonesia atau belajar yang lain, kita sangat terbuka sekali. Iya, jadi saya selalu ketemu itu Iya. orang hangat, orang selalu hangat Iya. dengan saya dan saya punya banyak pengalaman. Yang tahun terakhir kita ke festival di Ngawi. Saya Ngawi? main di Ngawi. Ngawi itu Ya, di mana? Jawa Timur ya? Ya, Saya ini orang Jawa Timur tapi nggak tahu Ngawi itu di mana. Mungkin iya, kalau di lihat luar peta- Solo. Oh, Maybe Solo. 2 jam ya di luar Solo. Terus tahun sebelumnya ke Toraja. Oh, Tahun Toraja, sebelumnya ke wow. Makassar. Wow. Ya, festival karena saya pemain musik juga itu selalu melancarkan kedatangan saya untuk share my music ya. Oke, ya. Karena musik saya juga, lagu-lagu saya juga ada yang asli saya yang menceritakan perjalanan antara dua dunia, Iya, antara Australia sama Indonesia. Sangat menarik sekali. Ini saya diwawancarai, saya baru cerita ya soal Hari Kemerdekaan kemarin. Jadi kemerdekaan, jadi katanya Indonesia maju. Indonesia maju. Maju terus. Maju Ya. terus. Dan ya semoga ini lagi COVID ini bisa cepat
selesai dan kita bisa berkunjung ke Indonesia. ya berkunjung ke Aku juga Indonesia pengen itu. sekali mudik. Itu Margaret juga. Kalau ya suami- tahun yang lalu itu Kalau suami tinggal di mana? Kalau di di Indonesia? Jakarta. Oh, ya. Jakarta. Jadi banyak keluarga di Jakarta. Ya. Jadi kalau di Jakarta itu biasanya lo sama gue. ya gitu. memang kita Gue lo. sebetulnya ketemu orang bule juga mungkin mau ketemu kemarin yang dibesarkan di Jakarta. Oh, Jadi gitu? dia wah logatnya pas itu kayak pas kayak Jakarta Lo banget. gue, Iya gue iya iya. gitu. Oh, Iya. iya. Kalau Malang masih apa ya? Kejawa-jawaan. Kayak saya ini ya. Tapi dulu waktu tinggal di Jakarta saya sempat ke Bali Mm-mm. dan orang Bali semua mau pakai bahasa Inggris dengan Oh, saya, malah saya lancar. Saya kangen pakai bahasa Indonesia. Iya, kadang di sini udah belajar ngomong-ngomong bahasa Inggris dengan hardly speak English. Ya. And after that you answer with Indonesian. I can speak Indonesia. Itu kita kalau komunitas kita campur ya, Iya. campur Iya. selalu. Dan komunitas kita agak erat di Sydney, jadi kita bisa kumpul, makan, sharing ya bersama. Dan itu yang saya belajar di Indonesia Iya, juga. sharing is caring. Ya, itu. Terus Margaret, kalau misal masakan Indonesia, berapa lama sih kalau di Indonesia dan bagaimana makanan di Indonesia kalau menurut Margaret? Dulu tinggal di sana mungkin 3 tahun, 4 tahun, tapi bolak-balik setiap tahun Okay. ada di sana. Jadi tergantung daerah mana. Kalau ya yang saya paling suka tempe Malang, Malapecel, Tempe dari Malang. tempe sama apel Apel Malang. Terus ya, tapi kalau di Solo misalnya makan serabi. Oh, serabi ya. Ya, kalau di Blora kita makan sate Blora. Blora itu Atau di mana ya? di Jawa Timur juga. Oh iya. Terus ya, tapi Sunda, kalau Sunda senang sekali makan sayur asem Oh gitu. sama tempe goreng itu. Gudeg biasanya. Gudeg di Jawa Tengah. Oh, gudeg. Oh, Nah, sih dari Jogja. iya, dari Jogja. Ini tadi ngomongnya Bandung ya. Ini Ya. gimana orang Indonesia malah bulenya yang sangat mengenal Indonesia. Tapi mungkin itu juga karena seusia. Sekarang mulai refleksi ya, semacam pikir, wow, saya sampai sini terus banyak pengalaman sampai saya tahu itu ya khas makanan dari mana-mana di Indonesia. Wow. Jadi bisa berbahasa Indonesia. Jadi mungkin Fia belum tahu apa yang ada di depan, di jalan ke depan, you know. Mungkin kamu bisa nanti ya, jalan-jalan siapa atau yang travel. bisa dibayangkan. Iya, iya. Mungkin suatu saat kalau ada kesempatan bisa travel keliling Indonesia kayak Margaret. Untuk saat menarik. Iya. Untuk saat ini karena COVID-19 jadi kita nggak bisa mudik. Iya, nggak bisa jauh. Tapi juga menarik juga kita lihat halaman kita sendiri. Iya. Malah itu di Malam Bimbi sekarang. Jadi Iya. kita lebih belajar soal lokal. Itu Iya. juga penting. Iya. Ya. Kalau di sini itu terkenal hippie town. Oh ya. Iya. Ya. Ya. Tapi beda ya, itu juga berubah kalau daerah-daerah berubah terus. Mungkin pertama kali saya dengar Malam Bimbi tahun 90, 80 mungkin. Aduh, saya jadi- belum lahir itu. Iya, oh iya sih. Mungkin ya Banyak perubahan. banyak ya, banyak cerita tempat itu yang ya perkembangan ya beda-beda ya, berkembang beda-beda ya. Oke. Thank you Margaret Sama-sama. untuk waktunya. Iya. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu. Ya, sama-sama. Ya, Anytime. makasih Mungkin Fia. kalau saya ke Sydney soalnya juga ada saudara di Bondi. Oh ya, Iya. harus ketemu nanti ya, Sip. main ke rumah. Oke, terima Yo. kasih Margaret. Ya, makasih.